wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan meneliti mengenai model pembelajaran sekolah alam Matoa yang beranggotakan Saya Niko Hidayah Asadi. saya Milka Mila, Saya Rizka Bintang. saya Rizka Lia, Saya Adil Mazhar. saya Kaifatul Ilmu Makfuzi. Saya Lili Sulandari. Apa itu sekolah alam sih Pak? Seperti apa itu sekolah alam? Baik, sekolah alam itu sebenarnya kalau kata dari alam itu adanya mengalami. Jadi proses pembelajaran itu sejogjanya itu harus mengalami. Nah, makanya di sekolah alam ini semua pembelajaran, semua pelajaran itu harus bagaimana anak-anak itu bisa mengalami apa yang diajarkan. Contohnya, makanya di sekolah alam tuh banyak proyek-proyek hal yang seperti ini sekarang. Kalau teman-teman lihat, ada kayak baju yang saya pakai ini ekoprint ya. Anak-anak ketika kita ngajarkan ekoprint, bukan pembelajaran kalau anak-anak itu nggak ngikutin. Jadi di sekolah alam itu semua yang diajarkan itu anak-anak harus mengalami langsung.
Ya, kalau mau buat kompos, anak-anak harus membuat kompos langsung, jangan gurunya. Jadi sekarang tuh banyak sekolah itu gurunya yang capek. Padahal harusnya di sekolah alam itu yang capek itu anak, yang belajar itu anak. Makanya di sini ada yang namanya fasilitator gitu. Jadi siswa lebih ke praktek gitu ya Pak? Betul. Jadi kita harus bisa membedakan. Teman-teman mungkin tahu ya antara project sama project based learning. Ya, jadi harus membedakan project based learning ini kalau yang sekarang tuh lagi booming. Kenapa? Contoh gini. Kalau kerjakan ini dalam 1 hari, membuat maket, itu bukan project based learning. Project based learning itu adalah dikerjakan oleh bersama-sama semua anak. Jadi ada kerjasamanya dapat, kesabarannya dapat, kreativitasnya dapat, tanggung jawabnya dapat. Guru hanya menginstruksikan hal-hal yang umum saja secara detail anak-anak yang mengerjakan. Betul sekali tadi disampaikan bahwa semua anak lebih banyak project. Proses belajar mengajar di sekolah alam itu seperti apa? Proses belajar mengajarnya sama kayak seperti biasanya kayak sekolah-sekolah normal lainnya. Tapi yang jelas kita itu lebih banyak ke alam, 70% di alam, 30% di kelas kayak gitu. Jadi lebih banyak prakteknya, lebih banyak dia terjun langsung kayak gitu. Apakah kurikulumnya sama seperti sekolah formal Pak? Ya, sama. Karena kita ada di Indonesia, kurikulumnya sama. Cuman kita tambahkan kurikulum kekhasan sekolah alam. Contoh, ada gardening, ada outbound, ada leadership, dan ada entrepreneur. Kayak yang barusan semua yang teman-teman lihat, itu adalah masuk ke dalam sebuah kegiatan kurikulum entrepreneurnya dapat anak-anak bagaimana menjual hasil karyanya. Karena apa? Di sekolah alam, anak-anak itu diajarkan cara berjualan. Kalau teman-teman lihat kurikulumnya, kita sudah membedakan kelas 1 sampai ke kelas 6. Contoh, kelas 6 itu sudah harus dia merangkai sebuah project, jualan mulai dari cash flow sampai untungnya. Kelas 1, dia sudah mampu menjual. Mau beli es mambo nggak? Itu sudah. Dengan kelima orang kayak gitu, itu udah kurikulumnya. Jadi anak-anak punya kemandirian, keberanian tentang bagaimana penjualan tadi. Ya, ada 4 pilar di sekolah alam. Yang pertama ada entrepreneur, leadership, akhlak mulia, sama logika berpikir. Leadershipnya ini dibangun dengan outbound yang ada. 1 pekan itu outbound harus ada pembelajaran, ada flying form, wall climbing, dan itu kurikulumnya jelas. Mulai dari TK sampai kelas 6 berbeda. Ya. Satu contoh yang lucu, mungkin teman-teman ngelihat lucu. Kelas 1 sampai kelas 6 itu harus beda. Misalnya kelas 6 sudah bisa buat sambal goreng. Kalau kelas 1 dia udah ngulek aja, itu udah keren. Karena kemandiriannya itu dapat. Iya. Gitu. Di sini tuh apakah ada ujian dan mendapatkan ijazah juga? Ya, tetap. Ini tuh sekolah formal, tetap sama kayak lainnya. Ini tetap ada ujian, terus juga ntar bakal keluar ijazahnya. Kita juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Anak-anak pun juga sudah mendapatkan NISN-nya sendiri gitu. Apakah siswa sekolah alam atau bisa melanjutkan ke sekolah formal dan bisa kuliah? Bagus. Jadi kita ini sekarang sudah angkatan kedua. Kita ini belum lama, baru 8 tahun. Tapi lulusan kita sudah ada di, bagus pertanyaannya, mewakili. Ada di jenjang SMPIT, ada yang jenjang SMP swasta, ada yang di jenjang boarding school, ada yang jenjang di School of Universe lagi, di sekolah alam, ada yang di pesantren. Jadi pertanyaan Mbak tadi, alhamdulillah lulusan kita sudah disebar, sudah menyebar ke sekolah dengan bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada sekolah alam nanti SMP-nya harus ke sekolah alam, ya enggak. Karena kita menyiapkan mental mereka mampu problem solving. Dia mau diterjunin di mana nggak apa-apa. Karena yang tadi saya sampaikan Mbak, kelas 6 kita sudah backpacker. Dilempar misalnya di Bandung, suruh pulang ke sini sendiri. Ya, susur sungai, susur guha, susur gunung. Anak kelas 2, anak kelas 3 sudah di hutan campingnya. Orang tuanya nangis-nangis. Nggak biasa berpisah sama anak, tapi nanti kelihatan ketika dia dewasa, segede-gede Mbak ini, dilepas di mana udah tenang. Nggak punya uang, saya jualan apa ya? Saya nyuci mobil nih. Mental itu yang kita buat. Bahwa itu adalah konsep sekolah alam, membentuk mental. Bukan dijajalin bahasa Indonesia, matematika, harus pintar kayak gimana. Dan itu nggak ada di jalanan. Apakah sekolah alam ini memiliki media pembelajaran dalam menyampaikan materi? Yes. Dan jika ada, apakah bisa diberikan contohnya Pak? Ini alat media. Teman-teman lihat pohon ini. Dari bawah berapa batang? Pohon jambu ini berapa batang? 1. Ya. Jadi berapa? Jadi 2 ya. Bicara masalah pecahan 1/2. Ya enggak? Pecahan dari 1 jadi 2. Itu sudah jadi Media pembelajaran. bicara masalah media pembelajaran. Mau bicara lagi, hewan
yang berkulit duri. Ini contohnya. Cara mempertahankan diri. Mau hewan apa lagi? Mau hewan yang mamalia, ada kambing. Jadi ketika bicara masalah pembelajaran, semua yang ada di dunia ini, yang di alam ini adalah Allah kasih itu semua. Ya. Kita bicara masalah tulang daun. Yang saya buat ini, macam-macam tulang daun, ada yang menjari, ada yang ini apa yang lupa saya namanya, ada yang sejajar, ya, ada yang macam-macam. Itulah media-media pembelajaran. Justru media pembelajarannya alam, Mbak. Jadi kita bukan hanya abstrak, teman-teman. Tulang daun itu ada 5, ada yang sejajar, ada yang menjari, udah. Tapi di sekolah alam kita keluar yuk ke kebun. Oke. Coba lihat, cari bentuk daun yang beda. Anak-anak lari-larian tuh. Aku dapat yang ini, aku dapat ini. Berarti beda ya bentuk. Itu udah media pembelajaran. Jadi simpel, alam ini Allah udah kasih semuanya. Ya, nggak usah cari media pembelajaran yang lain. Berarti di sini tuh lebih banyak praktik ya dibanding Ya, betul. teori. Project. Model pembelajaran apa yang diterapkan di sekolah alam, Pak? Ya, active learning, kontekstual. Kontekstual itu adalah langsung anak-anak rasa. Active learning itu adalah anak-anak yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Mau bikin bolu, gurunya yang mixer. Ya, kita tadi kalau Mbak lihat di depan itu ada sabun. Itu bukan kita yang buat. Anak yang ngukur berapa minyaknya 900 mili, dia ukur menggunakan timbangan. Dia udah masuk matematika. Ya, airnya menggunakan aquabides 250 mili diukur, udah matematika. Ya, bikin eco engine, perbandingannya 3:21. 3 air, 2 buah-buahan, 1 gula merah. Dibandingkan kalau 1 kilo 1000 air, 1000 ml air, kulit buahnya berapa? Itu udah masuk matematika. Gurunya cuma ngasih instruksi gitu, ayo timbang nak, airnya gimana, sistrik ininya, gulanya, segala macam kulitnya. Itu active learning itu yang aktif muridnya, jangan yang aktif gurunya, nanti tipes. Ya, betul, guru itu harus senang, jangan capek-capek. Karena apa? Anak yang belajar. Kalau boleh tahu Kak, di setiap kelasnya itu ada berapa siswa? Di setiap kelasnya itu beda-beda. Kalau kelas 1 itu ada 7, kelas 2 itu ada 5 orang. Paling banyak itu kelas 5. Kelas 5 itu ada 10 orang. Nah, di sini memang nggak ngasih banyak kuota dalam satu kelas. Ya maksimal itu 20-an orang supaya pembelajaran itu lebih efektif gitu. Pada tahun 2020 ini kita dilanda COVID-19 ya. Dan untuk kondisi sekarang pun masih berjaga-jaga dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Apakah kira-kira ada sekolah daring yang dilakukan? Iya betul, ada sekolah daring yang dilakukan. Jadi saat itu menggunakan sama seperti yang lainnya, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Tapi mungkin bedanya biasanya itu kita prakteknya di lingkungan sekolah ini sendiri. Jadi ini memberikan tugas di lingkungan rumahnya, seperti dia mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya kayak gitu. Bedanya seperti itu aja sih pas COVID. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.